Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua dari jajaran pengurus DKUI, kemudian para guru dan fungsionaris Pesantren Mas Bambang serta para pengurus akhir Masjid Mas Bambang, juga para bapak-bapak dan saudara sekalian yang hadirin, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah dapat berkumpul pada kesempatan sore hari ini, dan insyaallah nanti sebelum berbuka sedikit kita mentadaburi salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang termasuk sering kita ulang-ulang dan sering sekali kita harapkan, yaitu keberkahan dari dalam harta benda yang telah diberikan kepada kita, serta aneka macam rezeki lainnya pada Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja keberkahan dalam setiap detik, setiap menit, dan setiap hari dari sisa-sisa umur kita yang kita sama sekali tidak tahu kira-kira tinggal berapa lama lagi akan bisa kita nikmati, termasuk juga kesempatan kita dalam akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan keberkahannya kepada kita, pada semua yang Dia berikan berupa rezeki aneka macam dan juga usia serta tanggal waktu pada kita. Para yang sekalian, sedikit untuk sekedar mengisi kesempatan ini, bukan sebuah tausiah, bukan sebuah nasihat, tapi sejenak kita mentafakuri bersama poin adanya keberkahan dalam hidup seorang muslim, baik dalam rezekinya, kemudian dalam usianya, dan bagaimana kiat-kiat untuk kita dapat meraih itu sebesar mungkin. Seorang sahabat, kalau tidak salah bernama Abu Talha, pernah memiliki seorang putra. Kemudian beliau suatu ketika sedang di luar rumah, jauh dari istri dan anaknya. Ternyata anak putranya meninggal dunia. Lalu belum sempat menyembuhkan, beliau sudah akan datang ke rumah. Lalu tiba di rumah oleh istri beliau, berita ini dirahasiakan. Tetap sang istri menyiapkan makan malam terbaik yang dimiliki, melayani suaminya. Beliau makan malam, kemudian seolah-olah malam itu tidak ada kejadian apa-apa. Lalu baru setelah selesai semuanya, baru diberitakan. Juga tidak diberitakan secara langsung. Istrinya mengatakan, kalau ada orang memberi ke kita titipan, lalu kemudian titipan itu diambil kembali, apakah ada masalah? Kata beliau, tidak ada masalah. Memang itu hanya titipan atau pinjaman. Lalu beliau mengabarkan bahwa anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main perasaan beliau pada saat itu. Lalu besoknya menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah hanya memberikan komentar berupa sebuah doa, Allahumma barik lakum fi lailatin, semoga Allah memberkahi kalian pada malam tersebut. Lalu subhanallah, diceritakan dalam kisah ini, mereka berdua akhirnya sepeninggal anak yang meninggal itu, kemudian selanjutnya dikaruniai 10 orang laki-laki, kullu yang Al-Quran, semua
10 anak itu semuanya yang perlu Al-Quran, menjadi pembaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Jadi dengan doa semua itu semoga diberkahi. Ya, ternyata mereka yang semula kehilangan satu-satunya yang saat itu ada, ya, kemudian diganti oleh Allah SWT dengan 10 orang anak, bahkan punya kelebihan semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Nah, di sini menjadi menarik kita mentafakuri, memahami sekaligus mentadaburi apa sebetulnya keberkahan. Lalu bagaimana kita menggali atau meraih keberkahan itu sebaik mungkin dalam hidup kita. Para jemaah, para ulama menjelaskan pengertian dari al-barakah. Setidaknya di sana ada 3 unsur. Yang pertama adalah menjadi banyak, al-kasrah. Jadi berkah itu artinya sesuatu yang menjadi banyak. Lalu yang kedua, al-istiqrah, stabil, tetap. Jadi tidak misalnya sekarang ada, besok sudah habis, ya, lalu tidak ada gantinya. Itu bukan berkah. Berkah artinya dia banyak, yang menjadi banyak, yang semula sedikit menjadi banyak. Lalu kemudian stabil, ada terus. Lalu yang ketiga yang lebih penting dari itu adalah kemanfaatan. Jadi sesuatu kalau banyak, entah itu berupa harta, anak keturunan, usia, walaupun dia jumlahnya banyak dan terus banyak, tapi ketika tidak bermanfaat, maka itu juga kehilangan makna dari keberkahan. Jadi keberkahan artinya ini sesuatu yang menjadi banyak, kemudian tetap langgeng artinya, lalu kemudian ada manfaat, banyak manfaat kembali kepada si pemilik dari apa yang diberkahi. Maka tidak heran kalau di antara pujian kita kepada Allah SWT, kita juga memuji Allah SWT selain dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Selain kita mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita juga mengatakan fatabarakallahu rabbul alamin, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, tabarakalladzi nazzala al-Qur'an, dan seterusnya. Artinya Allah SWT sendiri kita sifati sebagai yang penuh keberkahan, yang maha penuh keberkahan, karena senantiasa Allah SWT ketika memberikan nikmat, dan nikmat ini kita syukuri, maka Allah memberikan tambahnya. Jadi semakin banyak nikmat itu semakin lama, ya. Dan ketika terus disyukuri, maka manfaatnya juga terus berjalan. Keberkahan bisa ada pada harta benda, bisa ada pada harta benda, bisa juga ada pada usia. Lalu kita lihat dari pengertian yang pertama tadi, dan kedua, yaitu keberkahan itu artinya bertambah banyak dan terus menerus langgeng seperti itu. Contohnya misalnya Rasulullah SAW pernah didatangi oleh ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang waktu itu masih kecil, masih anak-anak. Jadi ceritakan dalam banyak hadis, anak bin Malik ini masih suka bermain, ya. Perempuan-perempuan yang ada di sekitar Rasulullah SAW masih belum berjilbab, belum bercadar, Anas bin Malik sudah berkeliling. Tapi masih anak kecil, masih kecil sudah dititipkan kepada Rasulullah dan ditugasi untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Makanya beliau pernah bercerita bahwa saya itu bersama Rasulullah kalau tidak salah sekitar 10 tahun, sejak awal-awal Madinah sudah mengabdi pada Rasulullah SAW. Lalu beliau menceritakan tidak pernah dikecap oleh Rasulullah. Sebagai pelayan, beliau tidak pernah dikecap, tidak pernah dikatakan kenapa tidak pernah melakukan ini, mengapa kamu melakukan ini. Artinya beliau ada bersama Rasulullah sudah sangat lama. Nah, Rasulullah memberikan doa agar Anas bin Malik Allah membarik lahu di malihi wa uladi, supaya diberkahi hartanya, wa umri dan umurnya, dan
diberkahi juga anak keturunannya. Dan betul, sahabat Anas bin Malik ini menjadi termasuk salah satu sahabat yang paling panjang usia. Paling panjang usia. Maka kita biasa belajar hadis dan belajar sejarah untuk mengenal generasi yang namanya tabi'in. Ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in. Pengertian tabi'in adalah generasi kedua yang dia pernah bertemu dengan salah satu sahabat. Nah, tabi'in belakangan itu biasanya diukur pernah bertemu Anas bin Malik atau tidak. Karena beliau termasuk salah satu dari sahabat yang usianya paling panjang. Ketika para sahabat yang lain sudah meninggal, beliau masih hidup, menjadi salah satu di antara beberapa sahabat yang paling belakangan ini. Beliau diberkahi sekali dalam arti banyak dan awet usia, panjang umur, panjang umur. Kemudian juga diberkahi dari auladi, anak-anak tentunya sangat banyak. Tentunya sangat banyak. Bahkan beliau pernah bercerita, pernah diberi kabar oleh salah satu putri beliau bahwa pada saat itu anak keturunan Anas bin Malik ini yang sudah meninggal sudah lebih dari 100 orang. Semua kita bisa melihat, ya, entah anak langsung maupun cucunya, beliau belum meninggal sudah ada 100 lebih anak keturunannya yang meninggal. Jadi sangat banyak keluarganya dan umur beliau sangat panjang. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan 129 orang. Kita mungkin sulit membayangkan. Di Indonesia ini yang pernah saya baca, yang anaknya paling banyak dari satu orang istri pernah di daerah kalau tidak salah Malang atau Bangil itu 25 orang. 25 orang. Pernah dalam satu acara di bawah kumpul 25 orang. Jadi sekali makan itu entah berapa sak. Nah, ini beliau punya anak keturunan ya, sampai 100 orang sudah meninggal dunia. Masih ada sisa. Ini contoh betapa dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keberkahan. Dalam hal ini adalah keberkahan pada usia dan juga keberkahan dalam anak keturunan. Dan tentu karena beliau seorang sahabat, ya, kita pahami bahwa beliau punya keberkahan dalam manfaat hidupnya. Anas bin Malik menjadi satu dari 3 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sahabat Abu Hurairah, kemudian juga sahabiah atau ibunda kita Sayyidah Aisyah juga termasuk 2 orang yang punya keberkahan. Abu Hurairah masuk Islam hanya beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Sayyidah Aisyah juga saat itu masih kecil, diberi istri Rasulullah SAW ketika masih berusia 6 tahun, beliau masih di Mekah. Kemudian berumah tangga bersama Rasulullah ketika sudah hijrah ke Madinah, ketika beliau berusia baru 9 tahun. Sehingga di tahun awal-awal hijriah, sehingga beliau bersama Rasulullah hanya sekitar 9 tahun. Sementara Abu Hurairah bersama Rasulullah sekitar 3 atau 4 tahun. Kalah jauh dibandingkan sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam, kemudian bersama Rasulullah ketika masih awal-awal proses dakwah di Mekah. Tapi kalau kita lihat, misalnya dalam buku-buku tafsir, dalam buku-buku hadis, dalam buku-buku fikih, 2 orang ini menjadi pembawa berita yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah membawakan hadis-hadis yang tidak banyak dibawakan oleh para sahabat yang lain, karena beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumah, ya. Bagaimana aturan atau hukum-hukum syariat yang beliau ketahui dari Rasulullah, misalnya yang terkait dengan hak suami dan istri, yang terkait dengan hubungan keluarga atau hal lain yang tidak diketahui sahabat lain. Lalu Abu Hurairah ini datang ke Rasulullah yang bersama beliau hanya dalam waktu yang singkat itu, tapi full hidupnya sehari-hari hanya untuk tinggal dekat dengan Rasulullah, hidup di
masjid, ya, setiap kali Rasulullah ceramah atau memberikan nasihat atau memberikan pengajaran-pengajaran di dalam masjid banyak diterima oleh Abu Hurairah. Kemudian didoakan Rasulullah juga untuk memberkahi hafalannya sehingga memiliki hafalan yang sangat kuat tanpa perlu ditulis hadis-hadis Rasulullah dihafal oleh beliau. Ini contoh keberkahan. Jadi ternyata yang dimaksud dengan keberkahan bukan sekedar berdasarkan ukuran nominal, bukan berdasarkan ukuran nominal saja. Artinya kalau ada orang, ya dua orang, yang satu misalnya hartanya 50 juta, yang satu lagi hartanya sama juga 50 juta, bukan berarti keberkahannya sama. Karena bisa jadi yang satu ini 50 juta tapi cepat habis, sehingga jadi tidak lagi. Sementara yang satu awet, bermanfaat seterusnya. Atau sama-sama awet, hartanya terus ada, ya, ketika dibelanjakan ada gantinya, tapi yang satu dibelanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang satu lagi dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah seorang ulama yang kita kenal semuanya, Imam Bukhari, beliau terkenal sepanjang hidupnya fokus mempelajari hadis Rasulullah, kemudian menulis dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Modal beliau belajar dan menekuni itu semua adalah harta warisan atau harta pemberian dari keluarga. Tapi Allah memberkahinya sehingga tanpa bekerja, tanpa payah-payah bekerja, harta itu terinvestasikan kemudian diberkahi oleh Allah SWT. Pernah suatu ketika beliau ada di sebuah perahu atau kapal dalam sebuah perjalanan. Kemudian ditipu oleh orang. Karena orang yang kita membawa harta yang banyak, orang ini pura-pura hartanya dicuri, dengan nominal persis seperti jumlah harta yang dibawa oleh Imam Bukhari. Lalu dia menyuruh agar seluruh penumpang di kapal itu digeledah semuanya. Imam Bukhari tahu hartanya dibuang ke lautan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau pada kesempatan itu beliau dituduh sebagai pencuri, kemudian orang-orang percaya dengan tuduhan itu dan beliau tidak bisa membuktikan sebaliknya, karena sama sekali tidak ada saksi bahwa beliau datang membawa harta sekian dan seterusnya, tidak ada yang kenal, maka seterusnya tidak akan dipercaya oleh orang. Kalau sudah tidak dipercaya oleh orang, sementara beliau sedang menuntut ilmu hadis, kemudian nantinya akan menjadi orang yang memikul tanggung jawab kejujuran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, maka hadis-hadis ini tidak akan dipercaya oleh banyak orang. Maka beliau korbankan saja harta itu dibuang ke lautan, sehingga ketika digeledah tidak ketemu apa, terjaga kredibilitasnya. Tapi Allah SWT kemudian memberkahi kehidupan beliau sehingga sama sekali dalam perjalanan beliau menulis Sahih Bukhari itu panjang sekali. Kalau kita lihat misalnya orang zaman sekarang mungkin berlomba-lomba menulis kitab cepat. Kalau dulu tidak, tapi kualitasnya yang paling dijaga. Itu pun dikerjakan dengan tempo yang bagi ukuran kita cukup cepat. Membuka pemasukan sekitar 7.000 sekian hadis dalam Sahih Bukhari butuh waktu prosesnya sekitar 16 tahun. 16 tahun. Karena kecermatan beliau di dalam meneliti hadis-hadis itu, bahkan setiap kali ingin memasukkan satu hadis, sholat istighfar terlebih dahulu. Apakah hadis ini betul-betul pas untuk beliau letakkan di sini? Jadi dalam dalam setiap tahunnya sekitar 500 hadis beliau tempatkan. Oleh karena itu satu hari hanya sekitar satu atau bahkan satu hadis dituntaskan dulu dalam 2 hari, karena betul-betul mengedepankan kepentingan, sehingga diberkahi betul-betul kitab beliau itu ya, sampai sekarang tidak ada seorang penuntut ilmu
dalam bidang fikih maupun tafsir maupun akidah maupun bidang ilmu lainnya yang tidak membutuhkan kitabnya Imam Al-Bukhari. Ketika beliau menyampaikan ke murid-muridnya ada 900-an lebih murid yang mendengar langsung kitab Imam Al-Bukhari. Lalu dari sekian ratus murid itu hanya satu orang saja riwayatnya lengkap tertinggal sampai sekarang, yaitu murid bernama Al-Fironi. Nah, ini contoh keberkahan. Jadi walaupun hanya satu orang, ya, tapi ketika Allah SWT menjadikan dia orang yang penuh dengan keberkahan, maka mengalahkan sekian banyak orang, ya, terus-menerus bertambah kebaikannya, terus-menerus langgeng keberkahannya sampai kemudian di akhir sana. Para jamaah, di dalam Al-Quran Allah SWT sering sekali menceritakan contoh orang-orang yang diberikan karunia banyak, berupa harta benda, ya, kondisi keamanan dan seterusnya, tapi kemudian tidak menemukan keberkahan. Contohnya misalnya kalau satu masyarakat atau satu orang, kita ambil contoh satu orang adalah Qarun yang diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran, harta bendanya luar biasa. Orang-orang sampai menginginkan agar memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Lalu kemudian untuk menjaga harta bendanya itu sampai kuncinya tidak perlu dibawa oleh banyak orang. Tidak cukup dibawa satu orang, tidak cukup dibawa oleh orang banyak yang biasa, juga harus orang yang kuat. Ini contoh betapa besarnya harta Qarun pada saat itu. Dan orang-orang pun kepingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. Tapi karena kemudian dia tidak menjadi orang yang bersyukur, tidak kemudian memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah SWT itu, ya, akhirnya kemudian habis semua, tidak tersisa, lalu baru menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Lalu ada juga contoh bukan hanya satu orang. Kalau satu orang mungkin mudah menjadi percontohan, ya, dan pantas kalau orang-orang di sekitarnya kemudian iri. Tapi ada pula satu kelompok masyarakat, yaitu kaum Sabah, orang ada di wilayah Yaman, diberikan berkah kepada Allah, diberikan jannah, diberikan 2 taman besar. Mungkin sekarang bayangannya seperti hutan yang ada di Panjang, jadi panjang. Karena ini wilayah dialiri oleh sungai dengan air yang subur, kemudian leluhur mereka dulu membuat bendungan sehingga air itu kemudian mengalir di kiri dan kanannya itu menjadi lahan yang subur. Muncul banyak buah-buahan dan beraneka macam rasa yang sangat lezat, mereka tinggal menikmati. Lalu para ahli sejarah menyebutkan satu peristiwa yang disebut Al-Quran sebagai ayat, sebagai tanda yang bukan sekedar dunia, yaitu konon di wilayah Sabah ini, ya, tidak ditemukan adanya lalat dan nyamuk maupun kutu. Ini luar biasa. Makanya ayat bukti kekuasaan Allah SWT. Kita kalau di zaman sekarang, ya, karena di kota-kota yang sudah serba modern, seperti saya misalnya dulu di Mesir itu ada wilayah Kairo, lalu ada wilayah provinsi-provinsi di luar Kairo seperti provinsi Syarqiyah, Gharbiyah. Perbedaan utama yang kita rasakan, kalau di Kairo itu tidak ada nyamuk, sama sekali tidak ada nyamuk. Kadang ada lalat di musim panas, tapi nyamuk tidak ada. Tapi kalau kita pergi ke daerah, saya pernah tinggal di wilayah namanya Syarqiyah di Gharbiyah, itu bukan malam saja, sekali hari nyamuknya bukan main, kecil-kecil, ya, kalau ini bukan main Syarqiyah. Kenapa? Karena wilayah pertanian, becek, banyak air. Nah, wilayah yang Kairo ini wilayah yang sudah bukan wilayah pertanian. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau di Sabah tidak, ini wilayah pertanian, banyak air, banyak buah-buahan, banyak tanaman, tapi tidak ada
hewan-hewan pengganti. Bahkan konon tidak ada juga ular. Ini luar biasa karunia Allah SWT. Tapi kemudian kaum sahabat yang mendurhakai Allah SWT tidak memanfaatkan karunia yang sudah diberikan Allah SWT itu dengan kebaikan, sehingga kemudian diganti ya, dengan dikirimkan satu bencana yang namanya Sayyidul Arim, banjir bandang yang kemudian menghanguskan seluruh wilayah tersebut ya. Lalu kemudian diganti oleh Allah SWT dengan dua taman yang derajatnya lebih rendah. Taman hanya berisi buah-buahan yang pahit, kemudian berisi buah cemara, lalu berisi buah segar yang banyak durinya dan buahnya tidak banyak, segerin koli hanya juga sedikit. Ini contoh ketika satu masyarakat mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Bukan hanya satu orang, satu masyarakat, tetapi mereka tidak bisa menjaga karunia Allah itu dengan baik. Nah, kita berdoa semoga Indonesia ini tidak dijadikan negara yang seperti itu. Kita punya sumber daya alam yang besar, tetapi naudzubillah kita tidak bisa memanfaatkannya, maka hanya tinggal keburukan yang kita dapat. Naudzubillah. Ya, terakhir ya, sebagai pesan, jadi intinya adalah keberkahan itu bertambahnya iman yang kita terima, baik dalam rezeki, umur dan segala macamnya, dan kemudian langgeng. Tapi harus diimbangi dengan rasa syukur, ketaatan, sehingga insya Allah itu menjadi bermanfaat untuk kita. Tidak sebaliknya dari seperti Fir'aun, seperti Korun dan seperti wilayah Syam, tapi menjadi seperti wilayah Madinah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Awalnya wilayahnya penuh wabah, banyak penyakitnya, gersang. Lalu Rasulullah berdoa semoga diberkahi. Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina, supaya diberkahi, sehingga sampai sekarang subhanallah menjadi wilayah yang sangat subur, orang-orang yang baik, cuacanya juga enak, dan di sana banyak sekali ahli ilmu serta orang-orang yang bertakwa sebanyak Rasulullah SAW sampai sekarang. Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi awladina, Allahumma ja'al ala hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammad wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi